hal yang latar belakang kami dalam rencana peraturan daerah Provinsi Lampung tentang pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan nusa Lampung, kami memiliki beberapa poin penting yang akhirnya menjadi latar belakang kami dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, yaitu bahasa Lampung adalah warisan budaya dan identitas masyarakat. Yang kedua, pengaruh globalisasi atau modernisasi dan media penyebab menurunnya penggunaan bahasa dan aksara Lampung. Dan aksara Lampung juga memerlukan upaya pelestarian karena nilai historisnya yang sangat kental dengan suku atau daerah Lampung sendiri. Dan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 dinilai belum cukup bagi kami dalam mengupayakan bahasa dan aksara Lampung sendiri. Untuk itu, kami mempunyai identifikasi masalah yang menjadi inti bahasan kami, yaitu tentang menurunnya penggunaan bahasa Lampung, terutama di lingkungan keluarga, sekolah, dan kampus, dan minat terhadap sastra Lampung menurun, serta kurangnya wadah dan generasi penerus yang mengembangkan sastra daerah. Dan kami memiliki tujuan atau poin-poin penting. Yang pertama, yaitu merumuskan permasalahan dan solusi pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Lampung. Yang kedua, menyusun dasar hukum yang komprehensif melalui Raperda. Yang ketiga, memformulasikan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Raperda. Dan yang terakhir, menentukan sasaran, ruang lingkup, dan arah kebijakan dalam Raperda itu sendiri. Untuk berkomunikasi, berinteraksi, mengidentifikasi diri. Sebelum aksara Latin mendominasi akibat pengaruh kolonialisme, masyarakat di berbagai wilayah Indonesia telah mengenal dan menggunakan beragam aksara tradisional. Aksara Kawi yang merupakan turunan dari aksara Palawa India menjadi salah satu utama aksara Nusantara, seperti aksara Jawa, aksara Bali, aksara Batak, aksara Rejang, aksara Bugis Lontara, dan lainnya. Setiap aksara memiliki bentuk khas, sistem penulisan yang unik, serta fungsi yang beragam, mulai dari penulisan teks keagamaan, surat resmi kerajaan, hingga sastra tradisional yang berisi cerita rakyat dan nilai-nilai filosofis. Meskipun demikian, kesadaran tentang pentingnya pelestarian aksara mulai tumbuh di kalangan akademisi, budayawan, serta komunitas pemerhati budaya. Kehadiran teknologi digital sebenarnya membuka peluang baru untuk mengenal aksara tradisional kepada generasi muda dengan cara yang lebih kreatif dan relatif dengan perkembangan zaman, melalui media sosial, aplikasi edukasi, hingga konten kreatif berbasis aksara. Warisan literasi leluhur dapat dihidupkan kembali. Definisi aksara Lampung. Aksara Lampung adalah salah satu sistem tulisan tradisional yang digunakan masyarakat Lampung di Provinsi Lampung, Indonesia. Aksara ini merupakan warisan budaya yang telah ada sejak zaman dulu dan menjadi bagian penting dari identitas serta kekayaan budaya masyarakat Lampung. Aksara Lampung memiliki bentuk huruf yang khas berupa aksara silabis, yaitu satu huruf mewakili satu suku kata. Dalam aksara Lampung terdapat 20 huruf dasar yang dikenal sebagai kanganga yang masing-masing memiliki vokal inheren. Untuk mengubah vokal bawaan tersebut digunakan tanda diakritik atau sandangan yang ditempatkan di atas, bawah, depan, dan atau belakang huruf dasar. Selain itu, aksara Lampung juga dilengkapi dengan tanda baca serta angka tradisional. Dalam penggunaannya, aksara Lampung biasanya dituliskan untuk merekam cerita-cerita rakyat, mantra, surat menyurat tradisional, serta berbagai bentuk sastra lisan tulisan lainnya yang berhubungan dengan budaya dan adat istiadat Lampung. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda Provinsi Lampung mengenai pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung. Pentingnya untuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai asas dan prinsip yang menjadi dasar pembentukan norma. Asas dan prinsip ini berfungsi sebagai landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam merumuskan setiap pasal dan ayat dalam Raperda tersebut. Pertama, asas pengakuan dan perlindungan hak budaya. Undang-Undang Dasar Republik tahun 1945 mengakui dan menghormati hak-hak budaya masyarakat, termasuk hak untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional. Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Lampung merupakan manifestasi nyata dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak budaya masyarakat Lampung. Kedua, asas desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Raperda ini mengimplementasi asas desentralisasi dan otonomi daerah dalam bidang kebudayaan, khususnya dalam pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung. Ketiga, asas kepastian hukum. Norma yang diatur dalam Raperda harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu. Setiap hak kewajiban harus dirumuskan secara instruk agar dapat diimplementasikan secara efisien. Keempatan, norma yang diatur dalam Raperda harus memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Lampung, terutama dalam pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung. Raperda harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pelestarian budaya serta meningkatkan kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas budaya Lampung. Kelima, asas keterbukaan. Proses penyusunan Raperda harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan partisipasi publik. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk memberi masukan dan saran terhadap substansi Raperda, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Lampung. Keenam, ada asas kelestarian lingkungan. Pelestarian bahasa dan sastra dan aksara Lampung harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Raperda harus mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam upaya pelestarian budaya serta mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan alam. Ketujuh, prinsip kebinekaan Tunggal Ika. Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Lampung harus dilakukan dengan tetap menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Raperda harus mendorong terciptanya kerukunan dan toleransi antar umat beragama dan antar suku bangsa serta memperkuat persatuan dalam kesatuan bangsa. Kedelapan, prinsip partisipasi masyarakat. Masyarakat Lampung memiliki peran dalam pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung. Raperda harus memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam setiap pelestarian budaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya C, itu kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Provinsi Lampung adalah provinsi yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Luas keseluruhan wilayah dalam Provinsi Lampung adalah 35.376,50 km persegi. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi di Indonesia di luar Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dengan total populasi tahun 2010 sebanyak 64,17% orang Jawa yang tinggal di Lampung berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian dari Jawa Barat. Sementara itu, penduduk asli yakni suku Lampung sendiri berjumlah sekitar 13,56%. Di posisi ketiga, ada suku Sunda berjumlah 11,88%, yang dalam hal ini sudah tergabung antara suku Sunda asal dari Jawa Barat dan juga Sunda asal Banten.
Di posisi keempat dan kelima ada suku Melayu dengan persentase 5,64% dan Bali 1,38%. Nah, dari keanekaragaman yang menonjol di wilayah Provinsi Lampung, yaitu kebahasaan lokal yang hampir mengalami kepunahan. Di sini terdapat dua sisi masalah. Yang pertama, pemerataan bahasa daerah. Fenomena ini terjadi karena bahasa pendatang menggeser bahasa lokal. Bahasa yang tergeser tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri, dan kemudian situasi ini terjadi apabila suatu masyarakat memiliki bahasa, memilih meninggalkan bahasanya, dan dikhawatirkan kondisi ini terjadi dalam jangka yang lama. Meskipun masyarakat Lampung sendiri menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, namun remaja sudah jarang untuk menggunakannya. Sebagian besar masyarakat hanya tahu bahasa Lampung, tetapi tidak dapat berbicara menggunakan bahasa tersebut. Masyarakat yang bersuku Lampung juga hanya memakai bahasa daerahnya saat dengan keluarga sesama suku Lampung atau dalam upacara adat saja. Mereka sering memakai bahasa Indonesia pada saat berkomunikasi dengan orang lain atau seseorang dari suku lain. Hal ini tentunya dapat menjadi pengaruh dari pengurangan penggunaan bahasa daerah. Tetapi, sebagian banyak keluarga yang bertempat tinggal di perkotaan telah beralih dari bahasa Lampung ke bahasa nasional. Permasalahan ini sangat disayangkan karena bahasa daerah sebagai bahasa ibu mempunyai nilai kultural. Berdasarkan hal tersebut, perlu strategi pelestarian eksistensi bahasa daerah Lampung. Kesadaran akan pentingnya pelestarian bahasa daerah diharapkan dapat menjadi dasar untuk membangun strategi yang efektif dalam menjaga keberagaman bahasa di Nusantara. Tidak dapat kita pungkiri kehadiran para transmigran ke Provinsi Lampung yang tetap memelihara dan mempertahankan pola hidup, budaya, dan bahasa asalnya, itu juga memperkaya Provinsi Lampung itu sendiri, memperkaya dari segi kebudayaan daerah Lampung. Namun demikian, hal ini juga dapat mengancam kemunduran budaya dan bahasa Lampung itu sendiri. Tanpa kita sadari, sesungguhnya bahasa Lampung kini kian terpinggirkan karena penduduk asli Lampung telah menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Saat ini sudah banyak orang yang mengaku sebagai orang Lampung tetapi tidak bisa lagi menggunakan bahasa Lampung dan tidak dapat membaca serta menulis aksara Lampung. Sedikitnya jumlah penduduk asli Lampung membuat penduduk asli Lampung terkesan malu untuk berbicara menggunakan bahasa daerahnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari khususnya. Selain itu, sudah banyak pula generasi muda Lampung yang sudah kaku dan bahkan tidak mampu berbahasa Lampung, walaupun memang mereka bersuku asli Lampung. Seiring dengan berjalannya waktu, aksara Lampung mulai ditinggalkan dan dilupakan oleh generasi muda masyarakat Lampung sebagai pemilik aksara Lampung itu sendiri. Sistem pembelajaran aksara yang biasanya menggunakan kamus ataupun buku pelajaran membuat kurangnya antusias dari para penerus bangsa untuk melestarikan warisan budaya. Untuk memotivasi masyarakat tersebut supaya meningkatkan minat belajar warisan budaya, khususnya aksara Lampung, perlunya diterapkan pengembangan media pembelajaran yang dapat menarik minat dan menumbuhkan masyarakat dalam mempelajari aksara Lampung. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, dalam pasal 7 disebutkan, kebudayaan Lampung, bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur kebudayaan, unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan. Untuk mendukung peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tersebut tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung serta mengikuti perkembangan teknologi di bidang multimedia yang semakin pesat dan ditambah hadirnya berbagai ponsel dengan teknologi yang tinggi seperti Android merupakan salah satu teknologi yang dapat membantu dan mendukung Perda Lampung serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Hanya sebatas buku paket yang diperoleh dari pemerintah saja, yang dimana hal ini kemudian menjadi pemicu berkurangnya kelestarian bahasa daerah di Provinsi Lampung, sehingga timbul permasalahan di masyarakat daerah Lampung yang hanya tahu bahasa Lampung tetapi tidak dapat berbicara menggunakan bahasa tersebut. Tidak hanya itu saja, dengan meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana serta metode ajar yang menarik bagi siswa di daerah Lampung dalam mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Lampung, maka dapat meningkatkan minat belajar oleh siswa itu sendiri dan meningkatkan minat untuk menggunakan bahasa daerahnya di samping bahasa nasional sebagai bahasa persatuan, sehingga bahasa daerah yang tumbuh dan hidup di Provinsi Lampung dapat terus berkembang dan lestari agar tidak punah begitu saja. Kemudian yang kedua, aspek beban keuangan daerah. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pelestarian
dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara daerah dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan negara. Namun dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa kewajiban penyelenggara daerah, khususnya yang berkedudukan di legislatif dan eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan juga damai serta sejahtera. Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari aspek beban keuangan yang dikeluarkan adalah dari anggaran belanja daerah, mulai dari pembuatan naskah akademik, rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan dan pengembangan bahasa sastra dan aksara daerah yang melibatkan banyak pihak sebagai stakeholder. Akan tetapi dengan adanya perda ini, manfaat yang didapatkan daerah akan jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Selanjutnya, bab 3, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 6. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung tentang pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung, salah satu landasan konstitusional yang menjadi pijakan adalah pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 ayat 6 ditegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Keterkaitan pasal ini dengan Raperda terletak pada kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam melestarikan serta mengembangkan kebudayaan lokal, termasuk bahasa, sastra, dan aksara daerah. Melalui kewenangan yang diberikan oleh pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Provinsi Lampung berhak untuk menginisiasi regulasi yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, serta memperkuat eksistensi bahasa, sastra, dan aksara Lampung dalam kehidupan masyarakat. Regulasi ini menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang kebudayaan. Selain itu, Raperda ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperkuat peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa kebijakan pelestarian budaya dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan merupakan susunan suatu langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam undang-undang ini mengatur bahwa pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pengharus utamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini juga mengatur tentang pedoman pemajuan kebudayaan, yaitu A. Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten atau kota, B. Pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, C. Strategi kebudayaan, dan D. Rencana untuk pemajuan kebudayaan. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten atau kota dalam provinsi tersebut dan atau pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 ini berkaitan dengan Raperda ini karena terdapat ruang lingkup muatan yang saling berkaitan, yang mana dalam peraturan ini terdapat materi muatan yang mencakup tentang bahasa dan sastra daerah yang terdapat di dalam pasal 2. Dalam peraturan pemerintah ini juga menyinggung tentang fungsi dari bahasa dan sastra serta peran pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Selanjutnya, yang keempat, Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang pelestarian adat, istiadat, dan kearifan lokal. Jadi dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 ini, bahasa dan aksara Lampung merupakan
ruang lingkup pemeliharaan kebudayaan Lampung yang dimuat dalam pasal 2. Perda ini juga menyinggung mengenai kewajiban untuk melakukan pengembangan budaya bahasa dan aksara Lampung serta tata cara melestarikan bahasa dan aksara Lampung tersebut. Hal ini berkaitan dengan Raperda ini, yang mana Raperda ini juga memiliki materi muatan yang mengenai pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksara Lampung. Dalam implementasinya, pemerintah daerah Kota Bandar Lampung membuat aturan tersendiri khusus untuk pembahasan pelestarian budaya Lampung yang termaksud dalam pasal 4 Perda nomor 02 tahun 2016 bagaimana dijelaskan secara eksplisit terkait tujuannya, antara lain a. melindungi, mengamankan dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya Lampung. B. memelihara dan mengembangkan secara optimal nilai budaya yaitu Pil Pesinggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyemah, Nengah Nyapur, dan Sakai Sambayan yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Lampung. C. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan Lampung. D. melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan membina serta mempromosikan seni budaya, nilai, dan keberadaan kebudayaan daerah. Pemerintah daerah Bandar Lampung melalui Perda nomor 02 tahun 2019 tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung merupakan pengakuan kedudukan hukum legal standing masyarakat adat dalam instrumen hukum daerah. Permasalahan yang terjadi adalah ketika bentuk kebijakan peraturan daerah yang awalnya ditunjukkan untuk memperjuangkan pencapaian nilai tradisional dan budaya daerah masyarakat, namun pada penerapannya justru menjadi sebuah bumerang dalam ketertiban hukum positif. Perda nomor 02 tahun 2019 tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung menjelaskan tentang pengakuan lembaga adat istiadat. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2019 memiliki relevansi yang signifikan dengan Raperda Provinsi Lampung karena keduanya bertujuan untuk melestarikan aspek kebudayaan Lampung. Namun sementara Perda Kota Bandar Lampung fokus pada adat istiadat dan seni budaya secara umum. Raperda Provinsi Lampung akan lebih spesifik pada bahasa, sastra, dan aksara Lampung, yaitu merupakan elemen penting dari kebudayaan tersebut. Peraturan Daerah Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung nomor 2 tahun 2019 memberikan dasar yang baik untuk pelestarian budaya Lampung, tetapi Raperda Provinsi Lampung perlu lebih spesifik dan inovatif dalam mengatur pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung dengan mengadopsi kekuatan dan mengatasi kelemahan Perda Kota Bandar Lampung. Raperda Provinsi Lampung dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga warisan budaya Lampung untuk generasi mendatang. Selanjutnya bab 4 adalah landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Pada prinsipnya setiap bangsa memiliki filosofinya sendiri-sendiri. Filosofi adalah cara pandang yang menjadi pedoman hidup. Dalam kaitan ini, proses-proses yang mendahului kehidupan bangsa Indonesia terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila yang kemudian disepakati sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, setiap produk hukum dalam menata kehidupan ketatanegaraan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ideologi atau filosofi. Landasan filosofi menunjukkan keterkaitan antara substansi materi yang akan disusun dan dirumuskan dalam peraturan daerah dengan landasan filosofi negara atau dasar negara, dalam hal ini adalah Pancasila, yang telah dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua adalah landasan sosiologis, di mana landasan sosiologis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung sangat penting agar kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efektif dalam menjaga budaya daerah. Bahasa, sastra, dan aksara Lampung merupakan bagian dari identitas masyarakat Lampung yang tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan nilai, tradisi, dan sejarah mereka.
Di tengah arus globalisasi, pelestarian bahasa daerah menjadi hal yang mendesak agar keberagaman budaya tetap terjaga. Selanjutnya adalah landasan yuridis, di mana landasan yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendikan atas hukum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Oleh karena itu, setiap produk peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengatasi kekosongan hukum dalam mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penyusunan landasan yuridis dilakukan dengan melakukan penelusuran serta kajian pada perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang pelestarian, pengembangan bahasa, sastra, dan aksara daerah. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan relevan untuk diperhatikan dalam pembentukan raperda yaitu Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Kelima, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Indonesia. Ketujuh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2007 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah. Ke-8, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 tentang pengembangan bahasa dan sastra Indonesia. Dan yang ke-9, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2008 tentang pelestarian adat dan istiadat dan kearifan lokal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman rekan saya yang sebelumnya yang telah menjabarkan tentang materi, yaitu materi bab keempat tentang landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Sekarang kita akan memasuki bab kelima, yaitu tentang jangkauan, arah, pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Yang pertama yang akan kita bahas di sini ialah sasaran yang ingin dicapai. Sasaran yang ingin dicapai dari naskah akademik Raperda Provinsi Lampung tentang pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung adalah untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tetap lestari dan berkembang di tengah arus modernisasi. Raperda ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan aksara Lampung sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam mendukung upaya pelestariannya. Kemudian, melalui regulasi ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti tenaga pendidik dan peneliti di bidang bahasa Lampung juga menjadi perhatian, sehingga mereka dapat mengajarkan dan mengembangkan bahasa, sastra, serta aksara Lampung secara lebih efektif. Inovasi dan digitalisasi juga menjadi bagian penting dari sasaran ini, dengan harapan adanya aplikasi atau media daring yang dapat mempermudah masyarakat dalam mempelajari dan menggunakan bahasa Lampung. Di sisi lain, Raperda ini juga bertujuan untuk membentuk lembaga atau komite khusus yang bertanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung. Dokumentasi dan promosi karya sastra Lampung, baik dalam bentuk cetak maupun digital, diharapkan dapat semakin meningkat sehingga kekayaan sastra ini dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua yaitu jangkauan dan arah pengaturan. Pembahasan tentang mengenai ini ialah Raperda ini mengatur tentang pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung melalui pendidikan, regulasi, serta kolaborasi antara pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, dan juga masyarakat. Hal ini berlaku di seluruh Provinsi Lampung. Aturan ini bertujuan untuk menjaga eksistensi warisan budaya daerah di tengah perkembangan zaman globalisasi ini. Raperda ini juga mendorong inovasi dalam pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, serta penggunaan bahasa dan aksara Lampung dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan bahasa, sastra, dan aksara Lampung ini tetap lestari dan berkembang sebagai identitas budaya masyarakat Lampung. Kemudian yang terakhir yang menjadi pokok bahasan pada bab kelima ini ialah ruang lingkup materi muatan. Berdasarkan arah dan ruang lingkup pengaturan raperda yang telah diuraikan di atas, perda ini nantinya akan membuat definisi atau batasan istilah untuk mencegah salah penafsiran. Batang tubuh perda ini akan diawali dari bab 1, yaitu mengenai tentang ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi yang ada dan berulang-ulang ditemukan dalam materi batang tubuh perda, seperti misalnya singkatan atau akronim dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya, seperti ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap jangkauan pengaturan raperda yang telah diuraikan di atas. Maka raperda ini akan memuat seperti ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahasa, sastra, dan aksara Lampung. Yang kedua perencanaan. Yang ketiga pengelolaan. Yang keempat pengembangan. Yang kelima pelestarian. Yang keenam sarana dan prasarana. Yang ketujuh pengendalian dan pengawasan. Dan yang kedelapan yaitu anggaran. Selain itu terhadap materi muatan lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu pertama ketentuan umum, yaitu yang mencakup tentang istilah atau definisi dengan memberikan pemahaman yang lebih jelas. Kemudian ruang lingkup, yaitu tentang pelestarian dan pengembangan bahasa sastra atau kemudian ruang lingkup yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberikan arahan pemerintah daerah untuk melakukan upaya dalam pemajuan kebudayaan melalui pemetaan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan juga pemanfaatan. Juga diperkuat dengan penghargaan dan penyiapan prasarana seperti sarana bagi kemajuan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, semua perda Provinsi Lampung yang berkaitan ataupun mengatur tentang pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Lampung selama tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini masih tetap berlaku. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi bab kelima, yaitu jangkauan, ruang lingkup, dan materi muatan mengenai raperda ini. Semoga materi ini bisa tersampaikan dengan baik, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.